Oke, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita akan belajar chapter 4 ya. Dan di chapter 4 ini nanti kita akan belajar mengenai bentuk kalimat eh, yang unik, teman-teman. Karena dibalik ya. Namanya inversion atau inversi kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, inversi ini apa? Inversi yang saya sebutkan tadi, inversi itu adalah pembalikan posisi kalimat. Kalau kalimat itu kan biasanya subjek dulu baru predikat. Nah, untuk inversi ini nanti predikat dulu baru subjek, dibalik, teman-teman. Nah, sebenarnya inversi ini sering dipakai oleh orang Inggris ya, ketika mereka ngomong bahasa atau Amerika ketika pokoknya ada orang ngomong bahasa Inggris itu sebenarnya inversi ini sering dipakai terutama untuk kalimat tanya. Ya. Nah, contohnya misalnya saya punya kalimat positif, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, itu predikatnya berupa to be ya. Sorry, bukan auxiliary, ini hanya to be sendirian. Ini bukan auxiliary, teman-teman. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa to be sendirian seperti ini, tanpa verb yang lain setelahnya, caranya gampang. Untuk merubah inversi ya langsung dia pindah aja paling depan. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Terus tanda tanya. Nanti kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli itu bapak akuntansi dan pembukuan? Nah, jadi predikat dulu yaitu is, baru subjek yaitu Lucas Pacioli. Oke, nanti titiknya dirubah jadi tanda tanya. Kemudian kalau predikatnya berupa kata kerja punya arti, teman-teman. Misalnya, Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Louis Braille yang menemukan Braille, sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, kalau misalkan kata kerjanya dia punya arti seperti ini, beda sama to be ya. To be kan cuma buat syarat, teman-teman. Kalau ini dia punya arti, apalagi dia butuh objek. Invented itu artinya menemukan. Nah, ini nggak bisa langsung dipindah di paling depan sebelumnya subjek, nggak bisa. Ya. Nah, yang dipindah adalah auxiliary-nya. Nah, itu kan nggak ada auxiliary-nya, Sir. Nah, sebenarnya teman-teman, verb 1, kemudian verb SIS, dan verb 2 itu ada auxiliary yang melebur di dalamnya. Ya, jadi verb 1 itu sebenarnya di dalamnya ada do. Ada do lebur dengan verb aslinya atau verb 1 seperti itu. Jadi kalau gabung dia jadi verb 1. Nah, kalau verb SIS itu sebenarnya di dalamnya ada does. Ya. Nanti ketemunya verb 1. Nah, verb 2 itu di dalamnya sebenarnya juga ada auxiliary did. Nah, itu sebenarnya lebur dengan verb 1. Nah, nanti yang pindah ke depan itu cuma do, does sama did-nya aja. Nah, verbnya yang punya arti ini tetap di setelahnya subjek. Ya, jadi ini nanti kalau dirubah jadi kalimat tanya, itu bukan invented Louis Braille, itu bukan, tapi did Louis Braille invent Braille, a system of reading and writing for the blind. Seperti itu. Jadi apakah Louis Braille menemukan Braille, sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah ada auxiliary verb sebagai predikat, jadi auxiliary-nya maksudnya terpisah ya teman-teman. Contohnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, itu kan predikatnya berupa auxiliary was sama verbnya yaitu brought. Nah, ini nanti kalau dijadikan kalimat tanya cukup auxiliary yang paling depan. Saya ulang lagi, cukup auxiliary yang pertama. Karena biasanya auxiliary itu lebih dari satu, teman-teman. Nah, nanti yang dirubah atau pindah ke depan itu yang bisa cuma satu auxiliary saja, yaitu yang paling depan. Ya, jadinya ini nanti kalau dirubah jadi kalimat tanya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Jadi ini adalah caranya menginversi ya teman-teman. Tergantung predikatnya apa, nanti cara menginversinya beda-beda. Kalau to be sendiri, to be pindah ke paling depan langsung. Kalau kata kerjanya punya arti, apalagi dia butuh objek, maka yang boleh pindah cuma do, does, atau did-nya saja. Verb satunya tetap di setelahnya subjek. Nah, kalau sudah ada auxiliary verb yang terpisah, yang pindah sebelum subjek, itu cukup auxiliary yang paling depan. Seperti itu. Nanti sisanya tetap setelahnya subjek. Seperti itu ya. Nah, tapi sayangnya di soal structure TOEFL itu tidak ada bentuk kalimat tanya. Pasti semuanya berakhir dengan titik, teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah inversi jenis ini tidak dipakai. Ya. Nah, terus inversi jenis apa yang dipakai di soal structure TOEFL itu ada 6 penanda. Oke, sebenarnya ada 5, teman-teman. Kalau teman-teman ngambil yang asli ITS itu
sebenarnya cuma ada 5 bahkan 4 kalau nggak salah ya. Karena kalau misalkan di soal tes yang prediksi yang bukan dari ITS asli yang bikin, itu mereka menambah-nambahkan apa namanya, menambah-nambahkan bab seperti itu. Jadi makin banyak. Nah, ini saya jaga-jaga ya. Siapa tahu nanti teman-teman ngambil tes yang prediksi, jadi saya kasih 6 seperti itu. Nah, untuk yang pertama penanda inversi di soal structure TOEFL itu ketika ada there. Artinya biasanya kita mengartikannya ada. Sorry teman-teman. Kemudian selain there kan ada 6 ya tadi. Selain there kita punya adverb of place atau keterangan tempat yang dia itu pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Kemudian ada keterangan yang maknanya negatif atau negative adverb. Kemudian yang keempat di kasus komparatif ya atau perbandingan. Kemudian yang kelima ketika ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang atau istilahnya namanya participle teman-teman. Kemudian yang terakhir ada kalimat pengandaian yaitu kalimat yang pakai conjunction if, conditional sentence atau if clause ya, kalimat pengandaian. Nah, kita rinci satu-satu teman-teman. Kita mulai dari yang there dulu. Jadi there itu sebenarnya dia keterangan tempat. Artinya di sana. Nah, biasanya tempatnya di belakang, teman-teman. Ya. Tapi kalau misalkan ada there pindah di sebelum subjek tanpa koma, nanti subjek predikatnya harus dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, untuk contohnya yang there-nya di belakang dulu ya. Jadi urut subjek predikat dulu. A big alligator lives there. Seekor aligator besar tinggal di sana. Nah, tapi kalau there-nya ini saya pindah di paling depan sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya ini nggak mau ketemu. Nanti jadinya there lives a big alligator. Di sana tinggallah atau hiduplah seekor aligator yang besar. Nah, ini predikatnya adalah lives, subjeknya bukan there ya, teman-teman. Subjeknya adalah a big alligator. Seperti itu. Karena dalam bahasa Inggris misalnya kalau kita mau bilang ada seseorang di dalam kamarmu misalnya. Ada seseorang di dalam kamarmu itu bahasa Inggrisnya adalah there is someone in your room. In your room. Nah, nanti kalau saya bilang ada beberapa orang di ruanganmu. Itu pakainya sama-sama there, tapi predikatnya yang ini are. There are some people in your room. Nah, kenapa kok di depannya predikat itu sama-sama there tapi yang satu pakai is satu pakai are? Karena subjeknya bukan there, teman-teman. Subjeknya malah setelahnya predikat itu, yaitu someone sama some people. Seperti itu. Ya, itu adalah inversi dibalik posisinya. Nah, tapi ada syarat ya atau ada pengecualian untuk inversi yang menggunakan there ini. Nah, pengecualiannya apa? Pengecualiannya adalah ketika subjeknya itu berupa I, you, they, we, he, she, sama it, inversi ini nggak dipakai teman-teman. Ya, alias nggak perlu diinversi walaupun ada there pindah di depan. Seperti itu. Contoh, I work there. Saya bekerja di sana. Nah, kalau there-nya ini pindah sebelumnya I tanpa ada koma, tetap I work itu urutannya tetap subjek dulu baru predikat. Karena subjeknya pronoun atau I, you, they, we, she, it. Ya. Jadi nanti there I work. Di sanalah saya bekerja. Seperti itu. Kemudian penanda inversi kedua, teman-teman, ketika kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek, ketika ada keterangan, lebih tepatnya adalah keterangan tempat. Ya, bukan keterangan waktu. Keterangan waktu itu bukan penanda inversi. Ketika ada keterangan tempat yang dia itu pindah sebelumnya subjek tanpa koma, maka subjeknya nggak mau ketemu. Jadi cari predikat dulu baru subjek. Nah, ini contoh yang urut dulu ketika keterangan tempatnya di belakang. Ya, jadinya a massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar tinggal di dalam palung itu. Nah, nanti kalau keterangan tempat in that trench, di dalam palung itu saya pindah sebelumnya subjek dan nggak dikasih koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Jadinya in that trench lives a massive shark. Di palung itu hiduplah seekor hiu yang besar. Seperti itu. Kemudian penanda ketiga yaitu negative adverb. Negative adverb ada juga yang di beberapa buku nyebutnya negative expressions atau ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif ya. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan ini terus tempatnya di sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya maka subjeknya juga nggak mau ketemu. Jadi diinversi predikat dulu baru subjek. Dan ini yang paling sering keluar di soal yang ITS ya teman-teman. Nah untuk contohnya
keterangan yang maknanya negatif itu contohnya ini. Seldom artinya jarang. Barely artinya jarang. Rarely juga sama, jarang. Scarcely juga jarang. Hardly ever, hampir tidak pernah. Nah, kalau ada kata-kata ini sebelumnya subjek dan gak ada koma, setelahnya kata-kata ini ya, subjeknya nggak mau ketemu. Jadi misalnya kalau tempatnya di tengah-tengah dulu, maka urut ya. I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, tapi kalau seldomnya ini pindah di depan sendiri sebelumnya subjek, tanpa ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Jadinya nanti dibalik. Seldom do I have lunch at work. Nah, itu ada auxiliary do sebelumnya subjek I. Nah, ini inversi teman-teman. Auxiliary subject verb. Seperti itu. Oke, kemudian negatif adverb lagi yang lain contohnya ada only. Nah, keterangan yang sebelumnya ada kata only-nya. Misalnya di tahun 1996, tapi ada only-nya. Only in 1996. Nah, itu penanda inversi. Karena ada only-nya. Itu yang membuat negatif keterangan. Seperti itu. Kemudian ada juga little, ada never, ada at no time, ada not once. Kalau teman-teman menemukan ini sebelumnya subjek dan gak ada komanya, maka harus diinversi. Nah, contoh yang urut dulu ya. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kalau diartikan, kita hanya bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub di Antartika saja. Nah, tapi kalau ada only in the Arctic ini pindah di depan sendiri tanpa ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Jadinya nanti diinversi ya. Jadinya only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, itu ada auxiliary can, subjeknya we, verbnya adalah find. Seperti itu. Kemudian ada lagi untuk negative word. Under no circumstances. Nah, ini gini teman-teman. Ini nggak semuanya keluar di TOEFL ya. Contohnya under no circumstances ini dipakainya di speaking. Sedangkan TOEFL yang ITP itu nggak ada speakingnya. Ini hanya untuk pengetahuan tambahan aja. Jadi contohnya under no circumstances, on no condition, in no way. Nah, yang sering keluar ini di TOEFL. Not only titik-titik but subject predikat. Biasanya ada but also-nya, ada also-nya biasanya. Tapi kadang juga nggak ada, teman-teman. Oke. Nah, nanti not only ini kalau berarti kan but-nya di sini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Maka subjek predikat sebelumnya but, kalau sebelumnya ada not only atau di paling depan ada not only-nya, maka subjeknya nggak mau ketemu, jadi cari predikat dulu baru subjek, seperti itu. Kemudian ada no sooner than juga, itu jadi penanda inversi. Contohnya adalah, you should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, nanti kalau not-nya ini, not ini hanya bisa nempel ke kata yang dijelaskan, teman-teman. Di sini not-nya menjelaskan kata should. Nah, sedangkan kalau not ini mau dipindah ke depan sendiri, ini nggak bisa. Maka ini harus dirubah. Ada kata yang artinya sama dengan not, pokoknya tidak gitu ya, yaitu under no circumstances atau on no condition. Ya, sama dua ini artinya jangan kayak gitu. Nah, jadi kalau mau dipindah ke depan jadinya under no circumstances should you open the box. Artinya sama. Pokoknya kamu jangan membuka kotak itu. Seperti itu. Kemudian contoh lain untuk negative words atau negative adverbs ya. Ada nowhere. Ini juga pernah keluar di soal structure TOEFL yang ITP. Not until itu juga pernah. No longer. Saya belum pernah menemukan kalau no longer teman-teman. Sama conjunction nor. Nah, conjunction nor ini unik. Mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya waktu kita belajar conjunction dulu di hari kedua. Ketika kita membahas fanboys itu N-nya saya warnai beda, warnai biru sendiri. Kenapa yang lain merah, yang dia biru? Karena ada penggunaan khususnya, teman-teman. Nah, di sini penggunaan khususnya. Conjunction nor ini ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor ini harus diinversi atau dibalik. Nah, tapi itu hanya bisa dipakai untuk conjunction nor saja. Selain conjunction nor, conjunction itu lainnya itu harus urut. Aturannya itu harus urut. Conjunction dulu baru subjek baru predikat. Nggak boleh dibalik. Nah, memang nor ini beda, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang barisan terakhir ini, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, itu kan kalau diartikan ya, tidak sampai abad ke-20 Great Sphinx of Giza itu diekspos atau dikeluarkan untuk bisa dilihat seperti itu. Nah, itu sebelumnya subjek the Great Sphinx of Giza itu ada auxiliary was, verbnya adalah exposed. Seperti itu. Nah, ini nggak perlu dihafal, silahkan teman-teman foto dulu, nggak apa-apa, atau di screenshot.
ya. Nanti ketika latihan itu boleh sambil lihat ini kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, silahkan dipoto dulu, take some time. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke penanda keempat. Nah, penanda keempat untuk inversi ini adalah perbandingan. Caranya kita bilang lebih dari, ya, yaitu more than. Nah, kalau ada more than, setelahnya than itu kalau mau diinversi boleh, tidak juga nggak apa-apa. Untuk penanda keempat ini fleksibel, teman-teman. Boleh diinversi, boleh tidak. Ya, contohnya nih, misalnya saya bilang Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Nah, nanti setelahnya than itu kalau mau diikuti subjek predikat nggak apa-apa, teman-teman. Contohnya, Jupiter is much bigger than our planet is. Nah, itu ada is-nya itu setelahnya than. It's okay, karena than itu juga bisa jadi conjunction. Kemudian setelahnya than itu kalau diinversi itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak salah. Jupiter is much bigger than is our planet. Ketiga kalimat ini betul. Ya, bedanya kalau semakin ke bawah itu semakin formal. Seperti itu. Dan teman-teman nggak mungkin menemukan ada tiga kemungkinan jawaban yang benar seperti itu di soal yang seperti ini. Nggak mungkin. Pasti salah satu itu ada pembedanya atau ada yang salah seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini jarang yang saya bilang salah satu yang jarang bahkan saya belum pernah ketemu ya teman-teman di soal structure TOEFL yang asli ITS itu yang ini sama yang nomor 6 nanti. Sekarang yang nomor 5 dulu itu ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya namanya participle. Participle itu sebenarnya kata sifat atau adjektif yang dibuat dari kata kerja. Nanti artinya yang kalau verb ing, kalau verb 3 ya yang di atau yang ter. Seperti itu. Nah, kalau dia agak panjang dan dia pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma, maka akan jadi penanda inversi. Nah, contoh yang urut dulu, Himalaya is located between China and Nepal. Nah, kalau located itu sampai kata Nepal itu saya pindah sebelumnya Himalaya tanpa ada koma setelahnya, subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadinya located between China and Nepal is Himalaya. Nah, itu subjeknya tetap Himalaya, predikatnya adalah is, itu dibalik karena ada verb 3 yang agak panjang seperti ini, pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Verb ing juga sama, teman-teman. Verb ing yang fungsinya sebagai participle namanya ya. Ketika dia pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma nanti harus diinversi. Nah, ini yang urut dulu. Himalaya is lying between China and Nepal. Artinya sama. Himalaya itu berada di antara China dan Nepal. Nah, ini kalau lying sampai Nepal saya pindah ke sebelumnya Himalaya, maka Himalaya nggak mau ketemu. Jadi dia diinversi. Lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Jadi tetap predikatnya is, subjeknya adalah Himalaya. Seperti itu. Oke, nah sekarang yang terakhir yang saya bilang tadi ini nggak pernah ketemu saya di soal ITS yang soal TOEFL ITP yang asli ITS ya. Tapi kalau di soal-soal prediksi itu saya nggak tahu kenapa mereka sering memasukkan jenis soal ini kayak gitu. Yaitu conditional sentence atau kalimat yang ada conjunction if-nya atau kalimat pengandaian kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi caranya kita mengandai-andai dalam bahasa Inggris. Nah, mengandai-andai itu ada 3 tipe teman-teman atau ada 3 konteks. Yang pertama itu mengandai-andai sesuatu yang masih bisa terjadi di masa depan. Kayak rencana seperti itu, kayak janji seperti itu. Contohnya, jika nanti tidak hujan, saya akan main ke rumahmu. Nah, itu kan masih bisa terjadi. Seandainya, tapi ada seandainya ya. Seandainya nanti tidak hujan, saya akan main ke rumahmu. Nah, itu namanya future possibility. Nanti ada will verb 1, teman-teman. Nah, kalau if ini kita hapus di kalimat apa namanya? Pengandaian tipe 1 ini atau yang ada will verb satunya ini. Nah, nanti if-nya diganti menjadi should. Ya. Jadi kalau misalkan conjunction if-nya dihapus, if-nya diganti jadi should. Contohnya, I will visit you if the pandemic is over. Kalau if di situ kita hapus, kita ganti jadi should. Ya, jadinya I will visit you should the pandemic be over. Nah, kenapa di situ kok kembali jadi be? Karena modal auxiliary itu gandengannya verbnya verb 1, teman-teman. Nggak bisa should is itu nggak ada. Adanya ya should be. Seperti itu, ya. Makanya is-nya kembali ke bentuk to be yang bentuk aslinya yaitu be itu. Oke, nah artinya sama dua ini, ya. Bedanya yang atas itu ada 2 subjek, 2 predikat dengan 1 conjunction. Yang bawah itu ada 2 subjek, 2 predikat tapi nggak ada conjunction-nya. Makanya ada 1 penanda untuk
sebagai penanda kalau itu sebenarnya ada conjunction tapi sudah diganti. Kayak gitu, yaitu jadi should. Oke, itu tipe pertama. Jadi will verb 1 nanti if-nya diganti should ya. Sekarang tipe kedua. Nah, pengandaian tipe kedua ini caranya kita menghayal dalam bahasa Inggris. Jadi contohnya gini, seandainya saya adalah matahari, saya akan menerangi hidupmu. Misalnya ya teman-teman. Memang untuk tipe kedua itu biasanya dipakai untuk gombal. Nah, kan kita nggak mungkin jadi matahari kayak gitu. Jadi tipe kedua ini caranya menghayal, maksudnya menghayal itu sesuatu yang memang nggak mungkin terjadi, tuh, berlawanan dengan fakta. Seandainya aku adalah kamu, nah kan saya nggak bisa jadi kamu, nggak bisa kita tukar posisi di kehidupan, nggak bisa teman-teman. Tiba-tiba saya berubah jadi kamu itu mustahil. Nah, yang mustahil atau berlawan dengan fakta itu masuk ke tipe kedua. Nah, cara menandakannya nanti ada would verb 1. Kalau tadi kan tipe 1 will verb 1, tipe kedua itu ada nanti would verb 1. Nah, kalau if-nya dihapus, ada would verb 1 ya. If-nya dihapus, nanti if-nya diganti dengan kata were. Contohnya, I would visit you if the pandemic were over. Nah, ini contohnya ketika kita ngomong ini pas waktu masih pandemi ya, teman-teman. Nah, terus kita bilangnya, saya bakalan mengunjungimu sekarang. Seandainya aja pandeminya udah selesai. Nah, berarti cuma akannya itu cuma omong doang. Ya, karena sekarang lagi pandemi, nggak mungkin dia mengunjungi si yang diajak ngomong. Kayak gitu. Nah, nanti kalau if dihapus, itu were setelahnya if itu, dan to be yang dipakai pasti selalu were, teman-teman. Nah, nanti were-nya itu menggantikan si if. Jadinya, I would visit you were the pandemic over. Seperti itu. Nah, terus bagaimana setelahnya if itu nggak pakai to be, Sir? Kalau setelahnya if pakai kata kerja yang punya arti gimana? Yaitu verb 2, teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan setelahnya if itu nggak ada were-nya, tapi dia pakai verb 2 biasa, maka verb 2-nya itu diganti menjadi to verb 1. Contoh, I would visit you if the pandemic did not persist. Nah, nanti kalau di if-nya dihapus, if-nya tetap jadi were, ya. Verb 2-nya yang diganti menjadi to verb 1. Jadinya I would visit you were the pandemic not to persist. Seperti itu. Nah, ini tipe kedua, penandanya would verb 1. Sekarang tipe ketiga. Nah, ini pengandaian caranya kita mengandai-andai sesuatu yang sudah berlalu. Jadi yang berkebalikan dengan lampau. Atau caranya kita menyesali lah, menyesali sesuatu yang harusnya kita lakukan tapi enggak. Kayak gitu. Contohnya gini, konteksnya dalam bahasa Indonesia. Seandainya saja kemarin saya datang ke pernikahanmu, pasti saya dapat iPhone seperti yang lain. Nah, dari percakapan tadi atau ucapan tadi berarti kita tahu kalau saya tidak datang di pernikahanmu, akhirnya saya nggak dapat iPhone. Nah, itu tadi konteksnya, teman-teman. Menghayal tentang sesuatu yang nggak dilakukan di masa lalu. Seperti itu. Jadi nanti penandanya ada would have verb 3. Nah, nanti kalau if-nya dihapus dan ada would have verb 3, maka had setelahnya if menggantikan if, teman-teman. Oke, karena setelahnya if pasti ada had-nya nanti. Nah, contohnya, I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Nah, ini kalau diartikan, saya pasti sudah mengunjungimu kemarin. Seandainya pandeminya sudah selesai kemarin. Kayak gitu. Jadi konteksnya ini berlawanan dengan kemarin ya. Yang mana berarti dia nggak mengunjungi yang diajak ngomong. Karena pandeminya kemarin masih kayak gitu. Nah, nanti kalau if-nya dihapus, had di situ, itu menggantikan si if. Jadinya, I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Artinya sama. Tapi tenang aja teman-teman. Untuk penanda ke-6 ini nggak pernah keluar di soal TOEFL ITP yang asli ITS. Tapi kalau teman-teman ngambilnya yang dari lembaga-lembaga atau dari buku-buku atau dari yang prediksi itu, nggak tahu kenapa ini sering sekali keluar untuk inversi yang jenis ini. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya. Sekarang kita ke penerapan soalnya, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu ya. Itu adalah pokok atau yang saya bilang di awal itu, chapter 1 itu akan kita terapkan terus. Karena memang yang esensi atau yang harus ada di dalam kalimat itu subjek sama predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat, artinya kita kehilangan predikat. Kita cek sebelumnya titik-titik apakah ada kata benda yang lepas. Di situ ada on, preposisi, kata bendanya adalah second level. Kemudian ada preposisi lagi of, kata bendanya adalah lot. Nah, berarti nggak ada subjek ya.
Karena preposisi diikuti kata benda itu berubah menjadi keterangan, teman-teman. Right? Berarti kita juga kehilangan subjek. Nah, tapi jangan langsung cari subjek predikat karena nanti teman-teman pasti milihnya yang Charlie. Salah, teman-teman, kalau yang Charlie, ya. Nah, kenapa kok salah? Subjek predikat itu nggak wajar, teman-teman. Tempatnya di belakang seperti itu aneh gitu. Subjek predikat itu urutannya umumnya itu di depan. Nah, kalau misalkan teman-teman butuh subjek predikat tapi kok tempatnya di tengah-tengah atau di akhir seperti ini, teman-teman cek dulu sebelumnya titik-titik itu ada apa. Siapa tahu itu penanda inversi. Ya, dan memang benar kalau kita artikan on the second level of the parking lot itu artinya adalah di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, di lantai 2 itu kan itu adalah keterangan tempat, teman-teman. Ya, yang mana itu menjadi keterangan tempat, tempatnya di sebelumnya subjek, ini menjadi penanda inversi nomor 2. Keterangan tempat ketika dipindah di sebelumnya subjek nggak ada koma setelahnya, maka subjek predikat dibalik. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Yang alfa di situ ada predikat is tapi nggak ada subjek ya. Empty itu artinya kosong, teman-teman. Dia kata sifat. Kata sifat atau adjektif tidak bisa jadi subjek. Bravo itu ada predikat sama tidak ada subjek. Jawabannya adalah yang delta. Nah, di situ ada predikat are berupa to be ya. Subjeknya adalah some empty stalls. Beberapa ruang kosong. Nah, nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruang kosong. Seperti itu. Oke, contoh soal kedua. Caranya sama, cari predikat dulu, teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, ada kata stopped. Kalau ini verb 2, dia predikat. Kalau ini verb 3, dia bukan predikat. Dan kita nggak bisa pakai cara yang kemarin, teman-teman. Kenapa nggak bisa? Karena stop itu artinya 2. Dia punya arti transitif, yaitu menghentikan. Transitif itu yang butuh objek itu, teman-teman. Transitif itu yang butuh objek. Nanti stop kalau transitif itu artinya menghentikan. Nah, stop juga bisa artinya berhenti. Dia adalah intransitif. Nah, satu-satunya ngecek caranya apakah dia verb 2, verb 3, itu kita harus pahami karakter verb 2 sama karakter verb 3. Penggunaannya maksudnya ya. Nah, tadi kan kita belum punya predikat. Kita mau tahu stop ini predikat atau bukan. Nah, cara mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3, kita intip pilihan ganda. Nah, di pilihan ganda itu ada auxiliary-nya semua. Nah, dari sini kita tahu kalau stop ini nggak mungkin verb 2. Nah, kenapa kok nggak mungkin verb 2? Verb 2 itu nggak boleh ketemu auxiliary sebelumnya, teman-teman. Jadi ada jenis kata kerja itu yang nggak boleh gandeng sama auxiliary. Menjadi satu predikat itu nggak bisa. Ya, yaitu verb SIS. Verb SIS itu nggak boleh gandeng sama auxiliary ya. Sama verb 2. Nah, ini jenis predikat yang hanya bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Oke, nah kalau verb 3 supaya jadi predikat malah justru dikasih auxiliary. Jadi ini verb 3, teman-teman. Bukan verb 2, ya. Karena ada auxiliary-nya di pilihan ganda itu semuanya. Nah, berarti kita belum punya predikat, kita juga belum punya subjek. Nah, subjek predikat kok tempatnya di belakang seperti ini, maka teman-teman harus curiga. Sebelumnya titik-titik ada apa? Kayak gitu. Nah, di sebelumnya titik-titik ada keterangan waktu, tapi sebelumnya keterangan waktu itu ada penanda negatif, yaitu only. Kalau ada keterangan waktu dinegatifkan, itu masuk ke penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Alright, maka kita harus inversi, jangan cari subjek doang. Tapi auxiliary-nya nanti satu auxiliary itu pindah sebelumnya subjek. Karena yang boleh pindah sebelumnya subjek cuma satu auxiliary yang saya tadi jelaskan, ya teman-teman. Kalau misalkan ada 2 auxiliary di pilihan ganda, maka yang pindah sebelumnya subjek ya cuma satu aja. Nanti auxiliary 1, subjek, baru ada auxiliary lagi setelahnya subjek, nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, dari sini berarti jawabannya layar belum berubah. Delta. Ya, jawabannya adalah delta ya. Di sini ada auxiliary will. Subjeknya adalah the printing presses. Kemudian auxiliary lagi be. Verbnya adalah stopped. Seperti itu. Oke, jawabannya delta ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca only in extremely dangerous situations will the printing presses be stopped. Kalau diartikan hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja mesin cetak itu akan dihentikan.
Seperti itu. Kemudian ada chat, "Sir, layar saya belum berubah. Di aku udah, Kak." Nah, kalau misalkan yang belum kalau ada kendala, salah satu ya, teman-teman, itu berarti koneksi di salah satu. Misalnya di si A misalnya, Mishifatul misalnya. Nah, berarti koneksi Mishifatul yang bermasalah. Tapi kalau misalkan yang belum berubah di semuanya, berarti itu koneksi saya, teman-teman. Ya, jadi caranya biasanya kalau, teman-teman itu nanti keluar Zoom dulu terus masuk lagi, atau keluar Zoom dulu ganti koneksi, itu nanti terus masuk lagi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir. Nah, sekarang ini yang tidak boleh diinversi, teman-teman. Ya, saya ulang lagi, ini adalah musuhnya inversi. Jadi ini nggak boleh diinversi. Ini adalah materi kedua ya, yaitu conjunction. Kalau teman-teman menemukan conjunction di tengah-tengah kalimat atau di awal, intinya setelahnya conjunction itu harus ada subjek dulu baru predikat. Tidak boleh diinversi. Ya, nggak perlu dilihat subjek predikatnya pun kalau teman-teman lihat di sebelumnya titik-titik ada conjunction, langsung cari pilihan ganda yang subjek dulu baru predikat. Bukan bukan inversi. Ya, Pak, ini pantangan. Kecuali satu conjunction, teman-teman. Yang unik tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu conjunction nor. Nor ini unik. Nor ini ketika dia menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat lagi, maka subjek predikat setelahnya ini harus diinversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Tapi itu hanya bisa dipakai untuk nor. Conjunction selain nor tidak bisa seperti ini. Ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Jadi pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Jadi musuhnya inversi itu adalah conjunction. Conjunction nggak boleh diinversi. Ya, ada 6 penada inversi yang kita sudah pelajari hari ini tadi. Kecuali conjunction ya. Hati-hati kalau conjunction nggak boleh diinversi. Ini musuhnya inversi, teman-teman. Conjunction itu. Nah, sebelum kita ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Mister mau tanya buat tadi pertanyaan yang kedua. Yang kedua, Iya, sebentar. Sorry, yang kedua ini. iya. Tadi jawabannya setelah only in bla 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 bla, terus dilanjut auxiliary subject to be Ya, atau auxiliary lagi, betul. To be. auxiliary subject to Au- be Iya betul. auxiliary. To be itu auxiliary nih. Oh iya ya, oke. Ya, di sini to be-nya sebagai auxiliary ya. Jadi Hmm. auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu, teman-teman. Makanya mungkin kemarin saya masih ingat ada yang menyebutkan ada namanya perfect, ada perfect present perfect, ada present perfect continuous. Nah, itu yang dinamakan dengan double atau lebih auxiliary. Auxiliary itu bisa lebih dari satu. Misalnya ada will, have, been. Verb ing biasanya setelahnya. Kalau nggak gitu pasif ya verb 3. Nah, itu auxiliary-nya ada 3. Ada will, ada have, ada been. Nah, yang di soal ini auxiliary-nya ada 2. Yang pertama dari keluarganya auxiliary modal, yaitu will. Ya, kemudian yang kedua dari auxiliary-nya to be. Jadi auxiliary keluarganya to be, yaitu be. Baru setelahnya verb 3. Nah, karena ini pasif. Seperti itu. Jadi urutannya auxiliary, subject, auxiliary lagi, baru verb-nya, verb 3. Seperti itu. Gimana? Dapat maksud saya nggak, Miss? Oke, dapat ya. Alright, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Jadi diingat-ingat yang boleh dipindah sebelumnya subjek cuma satu auxiliary ya, teman-teman. Nggak boleh 2 seperti ini, nggak bisa. Apalagi to be itu bisa diikuti kata benar. Nanti kata benar setelahnya ini jadi objek, teman-teman, bukan lagi subjek. Seperti itu. Mister tanya Mister Boleh, yang Miss. inversion part adverbial of place itu Mister gimana Oke. cara membedainnya antara ketika di depan pola apa ADV atau PP, koma subjek verb, subjek predikat dengan yang inversion adverbial of place gitu Mister. Gimana cara bedainnya? Maksudnya gimana, Miss? Cara membedakan? Iya Mister kan biasanya di nomor 1 sampai 15 tuh kan ada kadang kan
dari depan tuh adv gitu, adverb, kemudian ada Betul. koma, kemudian verb gitu. Kemudian ada jenis inversion yang adverbial of place, di mana dia tuh ada pronoun, kemudian setelah pronoun itu verb baru subjek, auxiliary baru subjek gitu kan ya, Mister. Nah, itu gimana cara bedainnya ketika udah misalkan beda apa? Misalkan ketika udah ngerjain nomor di antara 1 sampai 15 di multiple choice gitu, Mister. Eh, ketika ada adverb, koma, subjek, predikat, kemudian adverb, koma, gimana tadi, Miss? Sama adverb, koma. Predikat subjek gitu, Mister. Oh, berarti Yang nggak pakai koma ya berarti ya. Sebentar. oh, Oke, jadi gini, predikat dulu baru subjek. Gini maksudnya. Cara iya, bedakinya. Cara iya. bedainya ini, teman-teman. Cuman cuma tanda baca aja. Jadi kalau keterangan tempat yang tadi saya jelaskan, keterangan tempat itu kalau dia pindah sebelumnya subjek, terus nggak ada komanya setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Jadi penandanya cuma koma aja. Karena memang sebenarnya urutan kalimat bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sama. Kalau lengkap ya, SPOK. Nah, kalau misalnya K ini mau pindah ke depan, sebenarnya ya, itu setelahnya K itu dikasih koma. S, P, O, sebenarnya. Nah, kenapa saya bilang sebenarnya? Karena nggak dikasih koma pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau K ini atau keterangan ini dia adalah keterangan tempat, teman-teman, maka nggak ada komanya nanti, itu nanti subjeknya nggak mau ketemu. Kalau nggak ada komanya ya, jadi predikat dulu, subjek, baru objek. Seperti itu. Dapat nggak maksud saya, Miss? Maksudnya gini bukan? Iya, Mister. Betul Sudah ya? terima kasih banyak, Mister. Alright, that's good. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita coba ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa, dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 menit sudah habis, teman-teman. Ada jawaban delta dan semuanya menjawab delta dan betul jawabannya adalah delta, teman-teman. Good job. Nah, kalau kita lihat alasannya seperti biasa ya, cari subjek predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang kita nggak nemu predikat. Kita juga nggak nemu subjek sebelum titik-titik. Nah, sebenarnya kan kita butuhnya subjek predikat harusnya. Tapi kok tempatnya di tengah-tengah seperti ini? Harusnya subjek predikat itu di awal. Apalagi sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Maka teman-teman harus jadi skeptis, harus bertanya-tanya, harus dilihat. Ada apa sebelum titik-titik? Ternyata sebelum titik-titik itu ada penanda inversi, teman-teman. Yaitu penanda inversi nomor 3. Ya, negative adverb. Kalau ada penanda inversi, maka kita butuhnya bukan subjek predikat, tapi ya diinversi. Predikat dulu baru subjek. Jadi jawabannya delta itu ada auxiliary was, subjeknya adalah a determined effort, kemudian ada verbnya yaitu made. Oke, hati-hati dengan yang bravo, teman-teman. Bravo itu ada predikat yang pindah sebelumnya subjek. Nah, ini kalau misalnya predikat langsung dipindah sebelumnya subjek seperti ini, apalagi predikatnya ini made. Made ini artinya membuat, teman-teman. Membuat itu butuh objek. Maka kata benda setelahnya ini bukan lagi menjadi subjek, tapi dia jadi objek. Sedangkan kalimat itu butuh subjek, bukan. Kalau objek nggak selalu ya, tergantung kata kerjanya kayak gitu. Nah, kalau kita pilih bravo malah kehilangan subjek nanti jadinya. Ya. Jadi jawabannya delta, nanti kalau dibaca, not until the First World War was a determined effort made to improve the road system in the United States. Kalau diartikan, tidak sampai Perang Dunia Pertama tiba, gitu ya maksudnya, sebuah usaha yang nyata dibuat untuk memajukan sistem jalan di Amerika Serikat. Alright, nice. Lanjut ke number 2, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, thumbs up. Alright. Sinyalku mungkin nggak. Halo? Tes. Suara saya keluar, teman-teman? Iya, Mister baru nyambung, Mister. Tadi memang waktunya ngerjakan, right? Kan tadi waktunya jalan tadi. Jadi kalau waktu ngerjakan saya nggak ngomong, teman-teman. Oke, jadi ada jawaban alfa. Mari kita cek ya. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ nggak ada predikat ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Sebelumnya juga nggak ada subjek, artinya butuh subjek. Nah, tapi karena ada keterangan tempat itu, in the eastern part of New Jersey itu artinya di bagian timur dari New Jersey. Nah, maka kita butuhnya predikat dulu baru subjek, dibalik, diinversi. Karena ada penanda inversi yaitu keterangan tempat yang pindah sebelumnya subjek dan gak ada koma di antara subjek sama keterangan tempatnya. Maka diinversi jadinya jawabannya yang alfa. Betul, teman-teman. Nah, kalau misalnya kata kerjanya nggak punya arti, artinya itu nggak butuh objek, itu boleh langsung dipindah sebelumnya subjek nggak apa-apa, teman-teman. Karena memang dia nggak butuh objek. Kata benda setelahnya itu pasti subjek. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, in the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth, a major shipping and manufacturing center. Kalau diartikan, di bagian timur dari New Jersey ada kota Elizabeth, sebuah pusat manufaktur dan pengiriman barang. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 3. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Dan kita punya 4 jawaban antara delta. Oke, semuanya menjawab delta. Kita cari predikat dulu. Di sini belum ada kata kerja sebagai predikat. Kita juga belum punya subjek ya, karena sebelum titik-titik nggak ada kata benda sebagai subjek. Nah, tapi kok tempatnya di tengah-tengah seperti ini nggak wajar. Apalagi nggak ada koma sebelumnya. Maka kita harus lihat dulu. Nah, ternyata benar aja. Itu ada verb 3, teman-teman. Dan dia panjang. Maka ini penanda inversi ya. Berarti cari yang predikat dulu. Nah, di situ subjeknya sudah ada, yaitu di setelah titik-titik itu ada kata benda an adrenal gland. Itu subjeknya. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Nah, tapi di pilihan ganda itu nggak ada predikat aja. Maka cek dulu lagi ke soal. Di sebelum titik-titik itu teman-teman dikasih kata of. Of ini preposisi, teman-teman. Ya, nah preposisi ini selalu butuh kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Sedangkan setelahnya of ini cuma ada each, itu kata sifat. Alright, berarti di sini kita harus carikan dulu kata benda, oke, baru predikat. Untuk kata benda ini nanti untuk melengkapi of ini. Oke, supaya dia jadi keterangan baru diikuti predikat. Oke, jadi benda sama predikat. Jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Itu ada kata benda kidney, kemudian predikatnya adalah is, seperti itu. Ya, dan nanti kalau dibaca, located at the upper end of each kidney is an adrenal gland. Kalau yang alpha itu ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, nggak bisa. Kalau yang Charlie itu nggak ada predikat, nggak bisa. Delta juga nggak ada predikat, teman-teman. Kidney itu artinya ginjal, dia kata benda. Ya, jadi jawabannya bravo. Kalau diartikan nanti terletak di ujung atas dari setiap ginjal ada sebuah kelenjar adrenal. Seperti itu. It's okay. Kita coba lagi ke number 4. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, thumbs up. Oke, ada jawaban alpha, delta. Oke, antara alpha atau delta ya, kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu. Nah, di situ ada auxiliary did, teman-teman. Subjeknya adalah Cornell University, verbnya adalah begin. Nah, ini inversi berarti ya.
ada auxiliary dulu di sebelumnya subjek, berarti ini inversi. Nah, sebelumnya itu ada kata benda waktu yaitu tahun 1895. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D itu ada preposisinya semua. Ini nanti jadi keterangan, teman-teman. Keterangan waktu itu bukan penanda inversi. Ya, keterangan tempat penanda inversi. Kalau dia tempatnya di paling depan. Nah, keterangan waktu itu supaya dia bisa menjadi penanda inversi, itu harus dinegatifkan. Itu nanti masuk ke penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Ya, jadi kita cari A, B, C, D preposisi yang negatif dan dia masuk ke dalam yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Ya, jadi jawabannya adalah yang alfa. Betul, teman-teman. Kalau yang bravo, not since, memang since itu juga preposisi, teman-teman. Tapi not since itu nggak ada kalau yang artinya bukan sejak atau tidak sejak. Kenapa kok nggak ada? Karena kita nggak mungkin ngomong sama orang tiba-tiba, saya sudah bekerja di sini tidak sejak kemarin. Nah, terus sejak kapan? Karena itu nanti ambigu, menimbulkan pertanyaan. Kayak gitu. Nah, not since itu ada, tapi artinya bukan tidak sejak, tapi tidak karena atau bukan karena. Dan since yang artinya karena itu bukan preposisi lagi, dia adalah conjunction. Oke, kalau kita masukkan conjunction nanti kita butuh subjek predikat lagi. Seperti itu. Nah, kalau Charlie sama Delta itu positif ya nanti. Keterangan waktu itu bukan penanda inversi. Seperti itu. Berarti Bravo, Charlie, Delta nggak bisa, jawabannya Alpha. Nah, nanti kalau dibaca, not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Kalau diartikan, tidak sampai tahun 1895, Universitas Cornell mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi. Seperti itu. Kita coba lagi ke number 5. Silahkan teman-teman. Hati-hati. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Well, 30 seconds over dan kita punya 7 jawaban antara alpha atau bravo. Kita cek, teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu ya. Di situ ada grew itu verb 2, subjeknya adalah the average level. Kemudian nah di situ ada conjunction when. Masih ingat, conjunction itu setelahnya tidak boleh diinversi, ya. Setelahnya harus urut, subjek dulu baru predikat. Oke, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Itu subjeknya inflation. Verbnya atau predikatnya adalah began. Kalau yang bravo, when did inflation begin? Itu nanti jadi kalimat tanya. Contohnya, how did you get here? When did you leave? Nah, itu kalau ada kata tanya diikuti auxiliary subject, nah itu nanti jadi kalimat tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL itu tidak pernah berakhiran dengan tanda tanya, teman-teman. Itu alasan kenapa conjunction itu setelahnya nggak boleh diinversi. Ya, jadi yang bravo nggak bisa karena inversi, sedangkan di situ nggak ada penanda inversi. Yang Charlie di situ ada subjek tapi nggak ada predikat ya. Kalau yang delta di situ inversi juga, kita nggak bisa menginversi ya teman-teman karena conjunction itu lawannya inversi. Oke, lanjut ke nomor 6. Halo teman-teman, sepertinya koneksi saya juga bermasalah ya. Coba nanti saya tanyakan ke yang kemarin masang WiFi. Oke, sudah ada ya teman-teman, thank you. Oke, silakan ke nomor 6, dicoba dulu jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Oke, ada jawaban alfa, alfa dan semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bersama. Di situ ada predikat was, tapi belum ada subjeknya. Dan di pilihan ganda itu sama sekali nggak ada yang bisa jadi subjek ya, teman-teman. Nggak mungkin kalimat nggak ada subjek itu nggak mungkin.
Nah, subjeknya itu bukan sebelumnya predikat was itu, tapi di setelahnya itu ada kata benda cable, the cable. Nah, di tengah-tengahnya itu kata sifat panjang memang teman-teman. Oke, jadi ini kebalik, ini inversi. Ada auxiliary was, subjeknya, ada auxiliary was, subjeknya adalah the first fully successful transatlantic cable. Verbnya adalah late, jadi auxiliary verb. Jadi di sini kita diminta untuk mencari penanda inversi dan benar saja teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Ya, itu keterangan yang maknanya negatif. Penanda inversi nomor 3. Nah, nanti kalau dibaca, not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Kalau diartikan, tidak sampai 1866 kabel transatlantik pertama kali berhasil taruh atau diletakkan di bawah laut itu untuk menghubungkan internet seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 7. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Baik, ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta ya. Ya, nah tadi saya ingat baru saya pencet timernya udah ada yang menjawab. Nah itu insting teman-teman. Insting itu akan keluar ketika kita udah sering-sering ketemu not only di depan, kemudian ada not until di depan. Nanti lama-lama akan teman-teman baru lihat itu aja di depan udah tahu cari yang inversi kayak gitu. Karena udah hafal sendiri. Ya, jadi jawabannya memang yang delta itu ada penanda inversi di depan not only, dan kita memang butuh subjek predikat di situ karena ada Van Bossbad yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Di setelahnya kan itu ada it sama subjeknya is used. Predikatnya is used. Ya, berarti sebelumnya itu harus ada subjek predikat lagi. Nah, karena ada not only di sebelumnya subjek itu negative adverb, maka subjeknya nggak mau ketemu. Jadi diinversi. Predikat dulu baru subjek. Ya, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Kalau diartikan, tidak hanya seismologi itu dipakai untuk menentukan kedalaman dasar laut, namun dia juga dipakai untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu. Alright, next. Number 8. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Alright. 30 seconds over dan kita punya 7 jawaban. Delta, delta, dan semuanya menjawab delta. Kita cek teman-teman. Di situ ada conjunction when, ini udah pasti setelahnya subjek dulu baru predikat ya, dan betul jawabannya adalah delta. Di situ ada subjek predikat lagi ya, teman-teman di soal. Jadi kalimatnya lengkap. Kejelasan subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, berarti jawabannya delta gitu. Kita butuh subjek predikat satu lagi. Nice, nanti kalau dibaca when baking powder is added to dough and heated, carbon dioxide is released causing the dough to rise, maaf. Nanti kalau diartikan, ketika bubuk pengembang ditambahkan ke adonan kue dan dipanaskan, karbon dioksida itu dikeluarkan yang menyebabkan adonan kuenya itu mengembang. Seperti itu. Alright, nice. Lanjut ke number 9. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, good job. Tadi belum saya mencet timer udah langsung ada yang jawab ya teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Alright, kita cek bersama antara Bravo atau Charlie. Seperti biasa, cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu kan ada consist. Subjeknya it. Nah, itu ada conjunction but. Ya, menghubungkan. Nah, berarti sebelumnya but itu kita harus masukkan subjek predikat lagi. Kalau setelahnya but ada subjek predikat lagi dan ada koma sebelumnya but, artinya sebelumnya kita juga butuh subjek sama predikat lagi. Ya. Nah, karena apa namanya? Sorry teman-teman. Sorry, ini kepencet ya. Nah, karena ada not only di situ, maka kita cari predikat dulu baru subjek alias yang inversi. Jadi jawabannya yang Charlie ya, itu ada predikat is, subjeknya the sun. Nah, nanti kalau dibaca, not only is the sun much bigger than any planet, but unlike the planets, it consists completely of gaseous material. Kalau diartikan, tidak hanya matahari itu jauh lebih besar dibandingkan planet manapun. Namun tidak seperti planet-planet, matahari itu mengandung sepenuhnya bahan gas. Seperti itu. Right, lanjut nomor terakhir, nomor 10. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Hati-hati teman-teman, ada jebakan. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Kita punya 7 jawaban antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Nah, memang ini ada jebakan, teman-teman. Jadi wajar ya kalau misalkan beda-beda jawabannya, nggak apa-apa. Kita cek bersama dulu. Cari predikat dulu, di situ tarik dari depan ke belakang, di situ ada verbs satu yaitu help, itu predikat. Nah, subjeknya itu di atas itu, teman-teman, yaitu genetically modified organisms. Nah, itu ada but also di sebelumnya help. Artinya but ini hanya menghubungkan verb 1 dengan verb 1 saja sebelumnya. Karena setelahnya but ini nggak ada subjeknya. Nggak ada juga koma sebelumnya. Ya, berarti ini but-nya hanya menghubungkan bagian dari kalimat yang sama, yaitu yang dihubungkan verb 1 sebagai predikat. Nah, berarti di titik-titik itu sebenarnya kita butuh predikat. Dan ini tidak perlu diinversi. Kenapa? Satu, karena not only-nya tempatnya sudah benar di tengah, teman-teman. Not only itu hanya menjadi penanda inversi ketika tempatnya di sebelumnya subjek, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Bravo ya. Kalau yang alpha itu nanti kenapa kok salah? Karena ada subjek lagi yaitu they. Nanti subjeknya double pemborosan. Seperti itu. Jadi alpha nggak bisa karena double subjek. Right? Kalau yang apalagi diinversi karena tempatnya di tengah nggak perlu diinversi. Kalau yang Charlie di situ ada subjek lagi, padahal kita cuma butuh predikat. Kalau yang delta ada conjunction lagi subjek sama predikat. Nggak bisa teman-teman. Kita harus carikan dulu verb 1 miliknya but ini. Maksudnya yang dihubungkan sama but ini. Kalau mau ditambahkan subjek conjunction subjek predikat lagi. Seperti itu. Jadi kebutuhannya yang kita butuhkan di sini adalah yang dihubungkan sama but. Jadi verb 1 dengan verb 1. Oke, jadi jawabannya Bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment, but also help to protect it. Kalau diartikan, organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak agrikultur terhadap lingkungan, namun juga membantu untuk melindungi lingkungan itu. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi hari keempat mengenai bentuk kalimat yang unik ya, namanya inversi. Memang ini perlu dibiasakan teman-teman karena inversi itu ketika tempatnya di sebelumnya subjek. Penandanya ya maksud saya. Jadi pindah di paling depan sebelumnya subjek. Ada 6 tadi. Sir, kenapa subjeknya nggak 1? Kan ada conjunction. Sir, kenapa subjeknya nggak 2 maksudnya ya? Nah, karena conjunction but itu setelahnya nggak ada subjek, teman-teman. Conjunction fanboys itu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat ketika setelahnya ada subjek predikat lagi. Nah, ini kan nggak ada subjek predikat, cuma ada predikat aja. Nah, berarti ini fungsi conjunction fanboys yang kedua. Karena conjunction fanboys ini unik ya. Bedanya conjunction fanboys dengan conjunction yang lain, itu conjunction fanboys itu bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama aja.
Contohnya seperti ini. Contohnya lagi yang kemarin saya buat di contoh setelah teori itu, I love apples, saya suka apel. Nanas misalnya ya, pineapples. Pineapples and grapes misalnya, anggur. Nah, di situ and-nya itu bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Subjek predikatnya cuma satu, I sama love. Nah, yang dihubungkan di sini adalah objek, yaitu apples, pineapple, sama grapes. Nah, itu keunikan conjunction Venn-Bosch. Makanya dia dibedakan dari conjunction yang lain. Kalau conjunction yang lain nggak bisa kayak gini, teman-teman. Dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu, Miss. Gimana, dapat maksud saya? Halo, tes tes. Halo, tes. Nah, betul itu tadi pokoknya kalau ada betul jaringan saya ya, teman-teman. Pokoknya kalau di sini ada connection is unstable, nah itu berarti pasti nanti teman-teman putus. Tapi cuma sebentar kok biasanya gitu tuh. Sekarang udah kembali ya, teman-teman, suara saya. Gimana, Miss? Penjelasan saya tadi selesai belum? Atau udah bisa dipahami belum? Sudah ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, teman-teman. Suara saya itu biasanya putus-putus gitu, putus balik, atau putus agak lama terus balik lagi? Suka Kadang tiba-tiba. putus agak lama, Zat. Oke, berarti enggak yang ketika saya ngomong tiba-tiba putus sebentar, misalnya putus 1 detik terus lanjut lagi 1 detik lagi, bukan ya, tapi agak lama baru balik lagi. Ya, berarti itu memang ada ping, teman-teman, koneksi apa? Ini IndiHome-nya. Nanti coba, memang akhir-akhir ini saya nggak tahu ya kenapa kok eh, apa koneksinya sering pingnya tinggi kayak gitu. Oke, thank you. Berarti nanti coba saya tanyakan karena memang agak dekat sama saya orangnya yang masang kemarin, jadi nanti coba saya tanyakan ya. Saya minta tolong. Mumpung besok juga free hari Sabtu Minggu, teman-teman kita off. Nah, kalau teman-teman ada waktu disarankan dan nggak ada kegiatan lain ya, maksudnya ada waktu luang, nggak ada kegiatan lain atau kesibukan lain, silahkan latihan yang di Google Drive itu hajar semua ya, teman-teman. Yang sudah kita pelajari ya, maksudnya bab 1 sampai bab 4. Nanti kalau butuh apapun silahkan japri saya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mister tanya Mister, gimana cara bedakan antara inversion yang dia tuh auxiliary kemudian ada apa kayak ada subjek kemudian ada verb lagi verb 3 gitu Mister. Kemudian ada juga yang inversion tapi dia tuh verb asli bear gitu. Kemudian subjeknya gitu Mister. Gimana cara bedakan itu Mister dalam konteks itu Nah, itu kalimat gitu. Oke, nah itu kembali lagi ke pembentukan inversi tadi, Miss. Pembentukan inversi tadi ada tiga cara ya. Bukan syaratnya inversi, tapi pembentukan. Kalau syaratnya tadi ada 6 ini, tapi pembentukannya, teman-teman, sebentar. Pembentukannya itu ada 3. Oke, jadi yang tadi ya, caranya contohnya di kalimatannya itu, kalau misalkan dia predikatnya hanya berupa to be, kata kerja yang buat syarat predikat itu, ini nanti kalau dibalik, cukup to be itu langsung pindah ke sebelumnya subjek. Karena to be itu nggak punya arti, teman-teman. Oke, dan dia memang tidak butuh objek. Kata benda setelahnya to be itu bukan objek. Namanya adalah komplement atau pelengkap. Oke, nah nanti saya akan atau gini deh, saya jelaskan sekarang. Misalnya saya bilang gini, apa bedanya dua kalimat ini, teman-teman? Sebentar ya. Mana ini? Nah, ini misalnya saya bilang I like monkeys. Misalnya ya, I like I like misalnya I like a cat misalnya. I like a cat sama I am a cat. Ada yang tahu bedanya apa? I like a cat ini secara makna, teman-teman. Saya suka kucing sama saya adalah seekor kucing. Bedanya apa? Dicoba dulu, nggak apa-apa. Jangan takut salah, teman-teman. Sepemahaman teman-teman dulu. Kira-kira mungkin ada yang tek gitu. Kalau I like a cat gimana? Kalau I am a cat itu berarti gimana? Kayak gitu. Kalau I like cat itu saya suka kucing berarti eh,
pekerjaannya apa kata kerjaannya gitu, Mister. Kalau Ma- I'm a cat berarti Berarti, halo? Atau saya jelaskan langsung ya teman-teman. Jadi kalau I like a cat, I itu berarti bukan cat. Saya suka kucing, itu berarti kucing itu yang dikenai pekerjaan, yang dikenai like. Tapi kalau I, halo, tes tes, halo, cek cek. iya Mister sudah kedengeran Oke, Mister. nah saya kembali lagi tadi ya, tiba-tiba keluar sendiri. Emang koneksi saya sebenarnya ada gangguan juga teman-teman. Padahal saya pakai kabelan ya, bukan WiFi yang wireless. Coba kita cek apa namanya? Yang I like a cat tadi, I like a cat sama I am a cat. I am a cat. Nah, kalau saya bilang I like a cat, cat atau kucing itu tempatnya dia sebagai objek. Objek itu yang dikenai pekerjaan, teman-teman. Yang di like itu apa? Kayak gitu. Nah, bukan sayanya kucing, bukan. Tapi bedakan dengan I am a cat. I am a cat itu M kan nggak punya arti. Berarti a cat itu bukan objek. Objek itu sesuatu yang dikenai oleh pekerjaan, oleh predikat. Nah, kalau I am a cat itu ya saya sendiri itu. Jadi dia langsung meloncati predikat. Jadi sebenarnya kalau sama kayak kita bilang I am a teacher. Saya adalah guru. Nah, guru itu menjelaskan I langsung, bukan menjelaskan kata kerjanya. Nah, itu yang dimaksud dengan complement. Jadi bedanya objek sama complement itu langsung dikenai predikat atau tidak. Nah, karena to be kan nggak punya arti, teman-teman. Ya, karena to be nggak punya arti, maka dia nggak perlu objek. Kata benda setelahnya to be itu namanya bukan objek, namanya complement. Bedanya itu tadi ya. Objek itu yang dikenai predikat. Kalau complement itu dia menjelaskan bukan predikat intinya. Kalau di sini kasusnya dia menjelaskan subjek. Seperti itu. Oke. Jadi makanya saya tadi bilang is ini kata benda setelahnya itu bukan objek, namanya complement. Karena the father of accounting and bookkeeping itu ya Lucas Pacioli itu, bukan yang dikenai sama is. Is kan nggak punya arti, teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya predikatnya berupa kata kerja, terutama kata kerja yang nggak punya arti dan nggak perlu objek seperti ini langsung pindah aja sebelumnya subjek. Right? Jadi is baru subjek. Tapi kalau misalkan kata kerjanya punya arti, terutama kata kerja itu butuh objek, maka nggak bisa kata kerjanya semuanya dipindah sebelum subjek, nggak bisa teman-teman. Karena nanti subjeknya akan berubah menjadi objek kata kerja ini. Contohnya invent. Invent itu artinya menemukan. Menemukan itu butuh objek. Ya, maka yang pindah itu adalah auxiliary-nya. Nah, yang saya bilang tadi, verb 1, verb SIS, dan verb 2 itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary-nya ya. Verb 1 itu auxiliary-nya adalah do. Verb 1. Verb SIS itu auxiliary-nya adalah does. Verb 1. Kemudian verb 2 itu sebenarnya ada auxiliary did. Gabung sama verb 1. Jadi melebur gitu. Oke, teman. Jadi verb 1, verb SIS sama verb 2. Seperti itu. Jadi nanti yang pindah sebelumnya subjek itu bukan verbnya, verb 1-nya, tapi ke do, does, did-nya, teman-teman. Ya, makanya nanti kalau yang contoh kedua ini dirubah menjadi kalimat tanya itu bukan invented Louis Braille tapi did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Saya nggak tahu bacanya ini Braille atau Braille ya. Karena beberapa ada yang nyebutnya Braille seperti itu. Intinya pembentukannya ya, teman-teman fokus ke pembentukannya. Nah, kalau yang terakhir bentuk predikat itu ada yang berupa auxiliary verb. Auxiliary-nya memang sudah terpisah sama verbnya. Contohnya yang the lecture was brought by Mr. Henry this morning tadi. Nah, kalau ada seperti ini, yang pindah sebelumnya subjek itu cukup auxiliary yang pertama, teman-teman. Yang paling depan. Jadi, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Seperti itu, Miss. Gimana? Apakah dapat maksud saya? Iya Mister, terima kasih banyak Mister. Alright. Terus juga ada informasi sedikit, teman-teman. Untuk minggu depan ini saya nggak tahu ya. Sebenarnya kita masih punya 1 minggu sebelum libur panjang ya, sebelum libur nanti. Nah, tapi karena sesi malam sebenarnya, yang sesi malam itu sebenarnya saya bingung teman-teman. Saya ada jadwal tabrakan, jadwal dengan kelas saya sendiri gitu. Nah, coba nanti saya nego dengan admin lembaga ya, gimana solusinya. Tapi kemungkinan mungkin saya akan majukan liburnya, teman-teman. Kemudian nanti ketika kita sudah masuk lagi hari Sabtu Minggu kita tabrak buat
menggantikan kelas yang 1 minggu kemarin, yang besok ini saya liburkan kayak gitu ya. Karena saya nggak enak misalkan kalau sesi sore saya masuk, nanti sesi malam saya off kan. Karena sebelumnya periode teman-teman ini kan udah masuk puasa tuh pas waktu mau habis periode sebelumnya itu. Nah itu sesi malam saya off kan karena nabrak sama, kan jam 8 saya ada kelas, jam 7 tarawih. Nah tarawih itu kalau awal-awal saya ngikut teman-teman karena ada acara dan saya ada acara di masjid dan saya dilibatkan gitu ya. Jadi mau nggak mau harus datang gitu. Nah terus karena awalnya jam 7 kelas, karena apa jam 8 saya sudah ada, akhirnya yang kelas yang apa namanya sesi sebelumnya teman-teman ini dipindah ke jam 8. Nah, nabrak sama kelas saya sendiri. Nah, itu yang kemarin makanya yang sesi malam itu kan ada miskomunikasi karena sebenarnya saya juga sih yang salah. Saya yang belum baca itunya, apa yang di grup itu, teman-teman. Jadi nanti coba saya nego ke admin, nanti saya umumkan lagi ke teman-teman hari Sabtu atau hari Minggu jadinya gimana ya, teman-teman. Jadi mohon pengertiannya. Tapi tenang aja kok, nanti minggu yang harusnya minggu depan ini nanti kita tabrakin ketika kita sudah masuk lagi, nanti kita tabrakin hari Sabtu Minggu. Jadi kita gantikan seperti itu supaya malamnya nggak dikosongkan. Biar saya juga tenang gitu teman-teman. Mister saya kelas malam cuma karena ada acara masuk sore. Nggak apa-apa Miss. Nah itu yang saya maksud. Besok kan hari Senin kemarin kan ada miskomunikasi ya. Hari Selasa maaf teman-teman. Saya masuknya jam 8. Saya masuknya jam 7. Karena jam 8 itu sebenarnya saya ada kelas. Kayak itu. Nah sekarang terus ada yang banyak sih yang chat ke saya. Sebenarnya jam 7 atau jam 8 gitu. Saya bilang, mau dibaca ya yang di grup, saya bilang gitu. Karena yang di grup itu saya juga nggak baca yang di bawah gitu. Harusnya kan yang di atas ditulis aja yang jam 7 ganti jam 8 selama puasa gitu. Tapi nggak diganti tapi di bawah gitu. Nah saya nggak baca yang di bawah itu teman-teman. Memang kesalahan saya ya teman-teman. Terus apa, saya udah pede bilang di grup, ini tolong dibaca. Ternyata saya yang salah gitu. Nah terus saya bingung, wah lah ini jadwal saya gimana gitu. Sedangkan anak yang ngambil jam 8 itu kan memang mohon maaf dosen, dan ada dosen yang mungkin ya teman saya nggak tahu sih, mungkin dosen yang sangat sibuk gitu ya. Dia punyanya waktu itu mintanya request saya cuma jam 8 kayak gitu. Ya nanti tolong pengertiannya teman-teman, mungkin kita liburnya maju 1 minggu untuk hari puasa. Nanti kita akan masuk lagi setelah 1 minggu Lebaran, itu masuk lagi nanti hari Sabtu Minggu kita tabrak aja untuk menggantikan yang 1 minggu besok ini. Tapi tetap nanti saya komunikasikan dulu sama admin lembaga supaya enak ya, nggak ada salah pahaman lagi. Tapi tetap saya juga tanya teman-teman gini, maksudnya nginfokan ke teman-teman supaya teman-teman nanti nggak kaget gitu. Nah, untuk waktu luang, kalau yang saya sarankan ya teman-teman, waktu luang itu mumpung teman-teman masih bisa dan enak kalau ada waktu libur gini kan berarti yang harusnya teman-teman periodenya 1 bulan, kita ke extend. Jadi 1 bulan lebih 2 minggu karena liburnya sekitar 2 minggu atau 1 minggu seperti itu. Jadi ke extend lebih gitu. Nah itu waktunya dipakai untuk hajar latihan. Nanti kalau teman-teman latihan yang di Google Drive udah habis, kemudian butuh latihan lagi, silahkan japri saya. Nanti saya masih banyak koleksi soal saya teman-teman. Itu pun nanti kalau misalkan habis lagi, saya buatkan lagi karena saya juga senang explore. Saya bikin latihan-latihan itu senang kayak gitu. Intinya biar sesi malam itu nggak terkorbankan. Maksudnya biar nggak seolah nggak adil gitu loh teman-teman. Maksudnya sesi sore kok datang, sesi malam kok lewat rekaman kan nggak enak. Jadi nanti coba saya komunikasikan ke lembaga dulu besok atau hari lusa atau minggu ya maksudnya. Nanti saya infokan ke grup seperti itu. Jadi mohon pengertiannya teman-teman, and thank you so much ya untuk pengertiannya. Tapi mungkin sebelum saya tutup nih, masih adakah yang ingin ditanyakan nih dari teman-teman? Mengenai chapter 4 ini memang agak sulit teman-teman. Tapi kalau udah terbiasa yang tadi saya bilang, timer belum saya pencet udah ngirim jawaban aja teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Nggak ada ya teman-teman. Baik, kalau nggak ada saya tutup dan terima kasih. Thank you so much for having me this afternoon. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mister. Alright, thank you.